Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 115. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter 115 ini berjudul Omen. Di awal chapter kita diperlihatkan Tokuchi yang sedang terkapar di tengah lapangan karena terkena lemparan dari pitcher Blue Mars di tangan kanannya. Si pria tua berkacamata pun kaget, bukan main karena kejadian itu. Tapi si pemilik klub hanya tertawa lebar karena di pertandingan dengan taruhan miliaran yen ini melakukan segala cara untuk menang adalah hal yang normal. Jika kita pikirkan lagi, peristiwa deadball itu membutuhkan banyak persiapan. Bahkan sebelum ini pemilik klub sudah mencoba untuk menghancurkan Tokuchi secara langsung dengan membayar seseorang untuk berpura-pura sebagai korban kecelakaan yang dilakukan oleh Tokuchi, walaupun aksi itu gagal. Dan sebelum itu juga mencoba untuk menghancurkan Tokuchi dengan pemain Blue Mars yang curang terakhir kali, memaksa pemain itu untuk berlutut kepada Tokuchi. Dengan kata lain, sesuatu seperti deadball itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Lalu di ruang sang pemilik klub, si pemilik klub penasaran dengan seberapa parah luka yang didapatkan oleh Tokuchi, dan dia memutar siaran ulang saat Tokuchi terkena lemparan. Setelah melihat siaran ulang itu, si pria tua berkacamata hanya khawatir dengan Tokuchi karena bagian tangan yang terkena bola adalah bagian yang rentang. Dan si pemilik klub dan si pria berkacamata hitam hanya tertawa melihat itu karena sudah bisa dipastikan lemparan bola itu menghancurkan jari Tokuchi. Lalu si pemilik klub berkata, "Kesenangan baru saja dimulai." Peraturan ketujuh di kontrak One Out adalah dua pemain yang bermain sebagai starter harus bertahan sampai babak kelima. Dengan kata lain, Tokuchi yang cedera akan digantikan dan mendapatkan denda, atau terus bermain dengan menahan rasa sakit sampai babak kelima selesai. Bagaimanapun juga, ini sangat menarik untuk dinantikan. Di tengah lapangan, sekarang adalah giliran Blue Mars untuk memukul. Dengan kecelakaan Tokuchi tadi, dia pasti akan digantikan untuk menjaga base pertama. Tapi semua orang kaget dan tidak percaya Tokuchi terus bermain dengan menjadi penjaga base pertama, dan dia dengan tangan yang terluka hanya diperban. Melihat hal itu, sang pemilik klub hanya tertawa lebar karena melihat Tokuchi tetap berada di lapangan dengan tangannya yang sedang terluka itu. Si pria tua itu pun hanya berharap luka yang diderita oleh Tokuchi tidak separah yang dia bayangkan. Tapi saat pertandingan dimulai, Tokuchi yang berhasil menangkap bola di base pertama menghasilkan out untuk Blue Mars. Saat itu Tokuchi ingin melempar bola ke pitcher, tapi dengan tangannya yang terluka itu dia tidak bisa melemparnya dan dia menjatuhkan bola yang akan dilemparnya. Dan terlihat raut muka yang sangat kesakitan dari Tokuchi. Semua pemain Lycons pun menghampiri Tokuchi untuk menanyakan keadaannya. Semua orang yang melihat itu tahu kalau rasa sakit itu berasal dari deadball yang didapatkannya tadi. Bahkan dengan tangannya yang terluka seperti itu, dia tidak bisa melempar bola ke arah pitcher. Dia pasti akan digantikan. Dan semua orang tidak tahu alasannya kenapa Tokuchi yang sangat hebat dalam melempar malah dimainkan di base pertama. Melihat itu, si pemilik klub pun hanya tertawa lebar dan dia berkata, "Lihatlah Tokuchi yang sangat menyedihkan itu. Luka yang dialami Tokuchi jelas sangat terlihat. Besok pasti akan menjadi hari yang besar." Si pria tua pun yang mendengar itu tiba-tiba terpikirkan sesuatu, lalu dia berkata, "Tunggu sebentar, tidakkah menurutmu merayakan kemenangan untuk besok sedikit terlalu cepat? Kau berpikir kalau besok yang menjadi starter adalah Tokuchi dan John Nagi kan? Tapi tidak hanya itu pilihan Tokuchi. Contohnya, bagaimana jika Tokuchi menggunakan Kurai sebagai starter? Tokuchi yang terluka bisa menggunakan Kurai sebagai starter sebagai gantinya."
Mendengar hal itu, si pria berkacamata hitam angkat suara. "Aku tahu kau belum mendengar sesuatu tentang Kurai kan?" "Sesuatu apa?" jawab si pria tua itu. Lalu si pria berkacamata hitam melanjutkan perkataannya. "Itu tentang hari di mana Kurai pertama kali melempar fastball dengan kecepatan 164 km per jam. Para pelatih tidak yakin dengan perubahan ajaib Kurai itu. Jadi setelah pertandingan itu, mereka meminta Kurai untuk melempar lagi, dan Kurai mengiyakan permintaan itu. Lemparan pertamanya mencapai kecepatan 164 km per jam, dan para pelatih meminta Kurai untuk terus melempar. Tapi setelah lemparan ke-10, kecepatannya menurun secara drastis menjadi 147 km per jam, lalu menurun lagi menjadi 141 km per jam. Setelah itu, pelatih menyuruh Kurai untuk beristirahat dan cukup untuk hari ini. Para pelatih pun kagum dengan Kurai yang bisa melempar dengan fastball seperti itu, karena tidak diragukan lagi itu adalah lemparan tercepat di dunia. Tapi untuk Kurai tadi adalah hal yang buruk karena dia baru saja melempar 30 kali dengan kekuatan penuhnya. 30 lemparan dengan kekuatan penuh itu melebihi rata-rata dari jumlah lemparan di satu babak. Dan Kurai telah melewati batas itu. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk Kurai menjadi starter di pertandingan besok. Melihat kondisi itu, si pemilik klub pun berkata dengan tertawa kecil, "Hahaha. Jika Tokuchi memutuskan untuk mengambil resiko dengan memainkan Kurai, semua akan berjalan sesuai rencana." Pada akhirnya di pertandingan hari ini, Lycons mengalami kekalahan dengan skor 2-1. John mendapatkan 4 kali walk tapi dia tidak mencetak skor. Tokuchi memukul 1 kali, out 1 kali, dan dead ball 1 kali. Dalam peraturan kontrak one out itu merugikan Tokuchi. Tapi sekarang masalahnya bukanlah tentang uang, melainkan cedera yang dialami Tokuchi mempengaruhi karir baseballnya atau tidak. Lalu di ruang sang pemilik klub, mereka menunggu pesan dari Tokuchi untuk mengetahui siapa starter di pertandingan besok. Dan pesan itu pun tiba, tertulis nama Tokuchi dan John akan menjadi starter untuk pertandingan besok. Dan itu seperti apa yang pemilik klub pikirkan. Lalu si pemilik klub pun bertanya kepada si pria berkacamata hitam, "Hei, menurutmu besok Tokuchi akan melempar atau memukul?" Si pria berkacamata hitam pun langsung menjawab, "Menurut perkiraanku, jika besok Tokuchi mulai sebagai pitcher, tidak ada yang tahu berapa jumlah uang yang akan dia hilangkan. Tapi di sisi lain, jika Tokuchi bermain sebagai pemukul, dia hanya kehilangan uang saat dia memukul. Jadi logikanya, dia pasti akan memukul." "Jadi, berapa kali lipat taruhan kali ini?" tanya si pria berkacamata hitam kepada si pemilik klub. Si pemilik klub pun hanya tersenyum dan dia berpikir sejenak. Setelah itu, dia memutuskan untuk memasang taruhan 200 kali lipat. Mendengar hal itu, si pria tua berkacamata pun kaget bukan main karena angka yang disebut oleh pemilik klub. Dengan taruhan 200 kali lipat, jika Tokuchi mendapatkan 2 out saja, dia sudah kehilangan 6,7 miliar. Lalu keesokan harinya, pertandingan ketiga antara Lycons dan Blue Mars pun dimulai. Di babak pertama dimulai dengan Blue Mars yang memukul dan Lycons yang bertahan. Dan pitcher Lycons yang akan dimainkan di pertandingan kali ini adalah Tokuchi. Sangat tidak terduga karena Tokuchi baru saja mengalami cedera kemarin dan hari ini dia sudah bermain lagi sebagai pitcher. Sang pemilik klub yang melihat itu pun hanya tertawa lebar karena tidak diduga-duga Tokuchi masuk sebagai pitcher dengan tangannya yang cedera. Si pria tua pun hanya tertunduk lemas melihat hal itu. Lalu dia bergumam dalam hatinya, "Hei Tokuchi, apakah kau akan berakhir di sini? Kenapa kau tidak masuk sebagai pemukul saja sih?" Saat pria tua itu sedang merenung, tiba-tiba dia teringat kata-kata Tokuchi yang mengatakan kapal akan segera tenggelam. Tapi kata-kata misterius itu kita semua belum menyadarinya. Apa maksud sebenarnya dari kalimat itu? Chapter 116 pun selesai.
Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 116. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.